Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Kita bersyukur kita bisa menikmati hal-hal yang indah dari Tuhan. Kita boleh bangun pagi hari ini di dalam kekuatan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita bersama. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan, hal-hal yang indah dari Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau membaca, kami mau mendengar, kami mau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Berkata demikian, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari ayat ini. Kita belajar dari firman Tuhan Allah ini. Habakuk adalah nabi di zaman Perjanjian Lama. Dan kitab Habakuk ini penulisnya adalah Habakuk sendiri. Dan kalau kita membaca kitab Habakuk ini berbicara tentang suatu seruan doa dan suatu keyakinan kepada Allah. Dan ini merupakan pengalaman dari Nabi Habakuk. Dan Habakuk selalu membangun hubungan dengan Allah melalui doa, khususnya di masa-masa yang sulit yang dialami oleh Habakuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini merupakan pengalaman iman Habakuk dan pengalaman bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu ungkapan Habakuk. Dan ia membuat kaki seperti kaki rusa dan membiarkan aku atau Habakuk berjejak di bukit-bukitku. Artinya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Habakuk dalam kesulitan menghadapi tantangan, persoalan, maka disitulah Habakuk mengalami kekuatan dari Allah dan memiliki ketangkasan bagaikan rusa berjejak di bukit-bukit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengalaman daripada Nabi Habakuk, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan pertolongan bagi dia. Tuhanlah yang merupakan kekuatan di dalam kehidupan, dalam perjalanan Nabi Habakuk. Kalau kita membaca di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, Habakuk 2 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya.
tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini luar biasa, saudara sekalian. Ungkapan daripada Nabi Habakuk. Orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita garis bawahi tentang ungkapan tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Hidup oleh percaya, kita pakai penekanan di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan dan kesulitan boleh ada dan menjadi pengalaman kita sebagai orang percaya. Tetapi firman Allah berkata dalam ungkapan Habakuk, orang benar akan hidup oleh percayanya di hadapan Allah. Di hadapan kita boleh ada tantangan, boleh ada persoalan, boleh ada kesulitan, dan seakan semuanya itu membuat kita putus harap, membuat kita tidak berdaya. Tetapi di tengah-tengah menghadapi semuanya itu, kita memandang Tuhan yang adalah kekuatan kita dan sumber kekuatan kita. Kita hadapi dengan percaya. Kita hadapi dengan kita memandang kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Dan ketika kita percaya dan tetap memandang kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita, maka apa yang terjadi? Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita dan kita bisa berjejak melangkah dan melangkah di bukit-bukit persoalan kita hadapi, di gunung-gunung persoalan yang kita hadapi. Ini firman Tuhan. Ada banyak pencobaan, ada banyak kesulitan. Tetapi saudara sekalian, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, dan ini merupakan suatu pengalaman pada Nabi Habakuk. Dan ini juga merupakan pengalaman kita atau kita masuk dalam pengalaman seperti ini. Artinya saudara sekalian, ada banyak hal yang kita hadapi. Tetapi saudara sekalian, ketika kita hidup dalam keyakinan kita kepada Allah dan terus memandang Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita, banyak masa yang datang. Tetapi saudara, ada saatnya kita akan melihat Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita lihat Tuhan izinkan kita melangkah, berjejak bagaikan kaki rusa yang menjejaki bukit-bukit itu, persoalan-persoalan kita. Kita bisa berjejak dan melangkah. Meski ada bukit-bukit, meskipun ada batu-batu, meskipun akan ada pencobaan-pencobaan, gunung-gunung pencobaan, tapi Tuhan membawa kepada kita bisa berjejak, bisa melangkah, bisa ada kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara sekalian, kehidupan kita ini bukan hanya kita bangkit iman kita, kita bangun iman kita ketika kita diberkati oleh Tuhan. Kita mungkin dalam zona nyaman, kita menikmati hal yang indah dari Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sedang menghadapi, atau biasa manusia selalu menghadapi berbagai kesulitan, berbagai persoalan. Seperti pengalaman-pengalaman Habakuk dan pengalaman kita juga.
Tetapi saudara sekalian, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita, dan kita bisa berjejak. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah persoalan kita, di bukit-bukit pencobaan-pencobaan kita. Amin saudara sekalian, puji Tuhan. Kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di balik semuanya itu. Dengan pengalaman-pengalaman itu saudara sekalian, maka ada ungkapan juga dari Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17 dan 18 berkata demikian. Sekalipun ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, dengar firman Tuhan, namun, dengar kata Habakuk, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian. Tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya saudara sekalian, bukan hanya kita bangun iman kita di tengah-tengah keberkatan kita, tapi kita bangkit bangun iman kita di tengah-tengah situasi pun yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi pun yang sangat sulit, seperti ungkapan dari Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, saudara sekalian, tetapi tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Membangkitkan iman, kualitas iman kita di hadapan Allah. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kenapa? Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini janji firman Tuhan. Terus ada, kita boleh menghadapi masalah. Kita mau hadapi masalah kesulitan. Janji Tuhan tetap digenapi bagi setiap orang percaya. Kita akan melihat hidup dan kehidupan itu. Kita akan melihat mujizat dan tengah-tengah persoalan itu. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dan berbagai kesulitan yang kita hadapi. Sebab firman Allah berkata, orang akan benar akan hidup oleh percayanya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita Bapak Ibu sekalian. Kita bersorak-sorai dalam Tuhan. Ini janji Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Kita pegang janji Allah dalam kehidupan kita. Kalau pengalaman Habakuk bisa mengalami hal yang luar biasa, kita pun bisa mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi dan situasi apapun, kita berkata, Tuhan Allahku itu kekuatanku. Dan saya akan hidup oleh percaya saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Meteraikan firman Tuhan itu dalam hati kami, dalam pikiran kami, agar kami tetap bangkit dalam iman kami, tetap bangun dalam iman kami. Bukan hanya saat kami diberkati oleh Tuhan, tapi di saat-saat sulit pun kami tetap bangkit bangun iman kami. Berkati setiap mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, dan berkati mereka. Firman Tuhan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.